untuk jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Tuhan, dengan keadaan yang baik kita boleh berkumpul pada pagi hari ini. Mari jemaat, kita akan sama-sama mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan mulai dalam doa. Bersyukur untuk segala kasih-Mu ya Tuhan, kalau pagi ini Kau boleh kumpulkan segenap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan ada suatu kerinduan yang besar untuk kami boleh ada dan hadir di tempat ini. Sucikan tempat ini Tuhan, juga sucikan semangat untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu terus melingkupi kami. Beribadah Tuhan adalah suatu kerinduan yang besar untuk setiap hati anak-anak-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu untuk anak-anak-Mu Tuhan yang akan menuju tempat ini. Kiranya sukacita yang melimpah ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, melingkupi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah dan tempat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sama-sama kita akan sembah Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan dari hatimu yang terdalam. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku.
juga jalan-Mu bagiku Tuhan. Katakan tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Biar musik mengalun, mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Haleluya. Dan terbatas melingkupi hidupku, hidupku. Darah-Mu menyucikan, keselamatan itu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Biarkan segenap kami menyembah-Mu, karena hanya ini yang kami miliki Tuhan. Yesusku, Kau tak memandang rupa kami, Kau tak pandang harta kami, Kau melihat hati kami Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Katakan Yesusku, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan-Mu berharga. Kau tulus menerima. Terima aku Tuhan, anak-Mu yang berdosa ini. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Memulihkan katakan Tuhan tidak ruat muka kita. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
dia, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu, Yesusku. Yesusku, Yesusku, Yesus, oh Yesus, terima kasih Yesus. Bukan hanya sampai di sini Tuhan, kami mau terus memuji-Mu, bahkan lebih bersorak memuji-Mu, biar Engkau disenangkan dan kami beroleh sukacita. Terima kasih segenap jemaat yang bersukacita, mari kita sama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri, kita akan lebih lagi memuji nama Tuhan.
Tetap semangat ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat Tuhan yang terkasih. Mau puji Tuhan lagi? Amin. Seperti Daud yang menari-nari, kita juga akan menari buat Tuhan. Oke?
datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita buka hati untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa-Ku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk hamba-Nya Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, buka telinga setiap anak-Mu untuk boleh mendengar. Agar kami Tuhan mengerti apa yang ingin Engkau berikan, apa yang ingin Kau kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Penuhi tempat ini dengan Roh-Mu. Engkau melawat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus boleh hadir, membuka hati kami. Agar kami Tuhan mendapat rema dari apa yang ingin Engkau perkatakan hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang hidup. Dan kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah dia juga sebagai kepanjangan tangan-Mu. Dia sebagai pewarta-Mu Tuhan yang akan memberikan kabar baik bagi setiap kami. Terima kasih, kami sudah mengucap syukur dan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Roh kita
disegarkan hati Tuhan, disenangkan, berkat Tuhan diberikan. Amin, saudara. Ketika kita menyembah dengan segenap hati, ketika Tuhan melihat syukur kita, Tuhan itu dengan kemurahannya memberkati kita. Saudara, puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang kembali memberi kesempatan kepada saya untuk melayani firman Tuhan. Juga saya bersyukur, saudara, Tuhan itu baik. Tuhan izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan hikmatnya. Semua ini kemampuan dari Tuhan Yesus dengan Roh Kudus yang bekerja, saudara. Dan pagi hari ini kita belajar melalui Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 14. Kita mau aminkan firman Tuhan ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kerjakan keselamatanmu. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, Rasul Paulus menyampaikan pesan, tetaplah kerjakan keselamatanmu, baik ketika aku ada bersama dengan engkau, maupun ketika aku tidak bersama dengan engkau. Dan Rasul Paulus katakan semua itu dikerjakan karena Allah yang menguasai semuanya. Dan Rasul Paulus katakan kerjakanlah ini dengan ketaatan, kerjakanlah ini dengan tidak berbantah-bantah atau tidak bersungut-sungut. Pagi hari ini saudara, kita mau belajar apa sih mengerjakan keselamatan. Saudara, terkadang banyak ayat ini yang ditangkap bahwa keselamatan yang kita terima itu harus kita pertahankan. Keselamatan yang sudah saudara dan saya terima ini harus dikerjakan terus-menerus supaya keselamatan ini tidak lepas, supaya keselamatan ini tidak hilang. Dan ayat ini sering dikatakan mengerjakan keselamatan itu dengan perbuatan baik, dengan ketaatan dan lain sebagainya, supaya keselamatan itu tetap menjadi milik kita. Saudara, padahal seringkali Bapak Gembala di dalam khotbahnya berulang-ulang disampaikan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kasih karunia. Keselamatan yang Tuhan hadiahkan kepada kita, itu adalah sesuatu yang istimewa bagi saudara dan saya. Saudara, kasih karunia, anugerah, itu adalah sebuah hadiah yang besar yang diberikan kepada orang yang seharusnya tidak pantas untuk menerima. Misalnya ya saudara ya, misalnya saya ini pekerjaannya cuma pedagang asongan saudara ya, naik sepeda keliling saudara.
sambil mungkin bawa pencetan bel tito gitu ya saudara ya. Dan hidup dalam rumah yang kecil, saudara. Tiba-tiba ada seseorang melihat rumah saya seperti itu. Tidak layak, saudara. Rumah saya ada di tempat yang kecil, tapi dia memberikan sebuah hadiah yang besar. Dia berikan, misalnya dia berikan kepada saya sebongkah permata, saudara. Tidak layak, saya tidak kenal dia. Dia mungkin katakan, orang ini tak kasih permata, bisa apa? Ya. Tapi itu diberikan, saudara, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sesungguhnya keselamatan itu tidak layak bagi kita, karena kita ini jatuh ke dalam dosa. Tapi itu yang dinamakan anugerah. Tuhan karuniakan kepada saudara dan saya melalui kematian Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan, keselamatan yang tidak mungkin bisa kita usahakan dengan perbuatan-perbuatan kita, itu Tuhan berikan secara gratis, tapi dibayar dengan nyawa Tuhan Yesus. Dan ayat Filipi 4 ini katakan, kalau kita sudah menerima keselamatan itu, kerjakan keselamatan itu. Bukan artinya saudara kita mengerjakan supaya kita ini tetap selamat, tapi wujudkan saudara keselamatan yang saudara terima itu, hadiah yang sudah saudara terima itu, saudara wujudkan bahwa saudara ini diselamatkan, bahwa saudara ini punya karunia, bahwa saudara ini menerima anugerah. Impartasikan itu keluar, tunjukkanlah itu keluar, saudara. Kerjakan saudara dengan satu ketaatan melalui perbuatan-perbuatan saudara, melalui karakter dan hidup. Saudara, ada perubahan karena keselamatan, ada tindakan iman karena keselamatan yang saudara terima dari Tuhan. Dengan kata lain, saudara, hidupi keselamatan yang saudara miliki itu. Hidupi hasil pengorbanan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan saudara. Saudara, kita melihat dalam tokoh Alkitab, seseorang yang bertemu dengan Allah, seseorang yang menerima anugerah keselamatan, dan orang ini menghidupi anugerah ini di dalam kehidupannya. Kita baca Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Pada zaman Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda serta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, kita belajar dari seorang perempuan Moab yang bernama Rut. Kita tahu cerita ini diawali oleh kelaparan di Bethlehem yang membawa keluarga Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion untuk pindah ke Moab. Moab adalah bangsa yang tidak disukai Allah. Moab
adalah bangsa yang seringkali mengacaukan dan berperang dengan orang-orang Israel. Moab adalah bangsa yang lahir dari keturunan Nabi Nuh karena kesalahannya dengan anak perempuannya. Saudara, kalau kita buka, saudara, di sana dikatakan tidak boleh dalam tempat ibadah dalam rumah Tuhan sampai 10 turunan, saudara. Bangsa Moab ini bangsa yang benci Tuhan, yang tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, yang tidak boleh mengikuti peribadatan sampai 10. Saudara, dan Rut adalah satu perempuan Moab bersama dengan Orpa. Rut dan Orpa adalah orang-orang Moab yang tidak boleh menjadi bagian dari bangsa Israel sampai 10 keturunan. Saudara, tapi Tuhan berikan kasih karunia itu. Tuhan berikan keselamatan itu. Tuhan berikan pengenalan itu kepada Rut dan Orpa. Tuhan izinkan Rut dan Orpa, orang Moab ini, melalui kesalahan Elimelek dan Naomi pindah ke Moab. Tuhan izinkan Rut dan Orpa ini, orang Moab, jadi menantu Naomi, orang Israel. Saudara, adalah satu kemurahan Tuhan. Orang Moab ini dihisap masuk menjadi bagian dari orang Israel. Rut, Orpa adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan karena pernikahan dengan Mahlon dan Kilion. Tapi kita melihat Orpa ketika Naomi mau balik ke Bethlehem setelah 10 tahun tinggal di sana, Naomi katakan kepada Orpa dan Rut, pulanglah ke negerimu, tinggallah bersama orang tuamu. Di sana kamu masih ada kesempatan untuk berumah tangga dengan laki-laki lain. Aku ini sudah tua, tidak mungkin punya anak lagi untuk engkau. Juga aku ini sudah tidak punya apa-apa, aku ini sudah menjadi seorang janda yang miskin, yang tidak punya masa depan, yang tidak tahu aku harus bagaimana. Pulanglah, masa depanmu ada di Moab. Orang tuamu masih bisa pelihara engkau, laki-laki Moab masih bisa mengawini engkau. Orpa melihat situasi ini, Orpa melihat logika ini, rasionya, kenyataannya, Orpa mencium Naomi dan dia pulang, balik menjadi bagian dari orang Moab. Tetapi Rut sama-sama orang Moab yang dihisap menjadi orang Bethlehem Yahudi melalui perkawinannya dengan anak Naomi. Rut katakan, kemana engkau pergi, aku ikut. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Saudara, Rut tidak melihat keadaan Naomi. Rut tidak melihat kondisi Naomi hari itu. Rut tidak melihat masa depan Naomi. Tapi Rut melihat Allah dalam diri Naomi. Rut melihat keselamatan dalam diri Naomi. Saudara, ini yang ditemukan Rut. Dia tidak membuang kasih karunia ketika ia dihisap menikah dengan orang Israel. Rut tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia ikut karena dia melihat Allah, orang Israel. Saudara, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan? Kapan ketika kita menerima anugerah keselamatan itu? Kapan ketika saudara dan saya memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus?
Saudara, perjumpaan saya di gereja kecil ini, saudara. Perjumpaan saya di sini mulai kelas 4 SD. Tapi saya hanya beribadah sebagai anak-anak sekolah minggu sampai SMP saya keluar. Tapi perjumpaan saya tahun 90 ketika saya bertemu dengan Bapak Gembala di gereja ini. Dan ketika saya dibaptis di gereja ini 30 September tahun 90. Itu perjumpaan penerimaan anugerah saya yang pertama kali. Apakah saya melihat, oh ini gereja kecil kok saya dibaptis di gereja kecil. Waktu itu gereja itu separuh ini, saudara. Tidak, saudara. Tapi perjumpaan itulah yang akan mengubah ketika kita mau merespon anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika engkau bertemu dengan Tuhanmu di gereja ini, jangan engkau bilang gereja ini kecil, jangan engkau bilang gereja ini tidak ada apa-apanya, kemudian engkau lebih pilih gereja yang besar, di sana ada Tuhan, gereja kecil tidak ada Tuhan. Saudara, Rut menjumpai Allah orang Israel bersama dengan Naomi, seorang janda yang jatuh miskin. Rut melihat bagaimana ketika ia menikah dengan Malon dan Kilion, dan bagaimana Naomi akhirnya hartanya habis. Tetapi Rut tetap melihat Allah dalam diri Naomi. Ini, saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan itu istimewa. Tidak harus melalui gereja-gereja yang besar, tidak harus melalui perjumpaan-perjumpaan yang istimewa, tapi pertemuan-pertemuan yang kecil, dalam gereja yang kecil, dalam hamba Tuhan yang sederhana. Di sana kita menerima anugerah keselamatan itu. Dan jangan kita sia-siakan seperti Orpa. Tapi kita mau mengikuti seperti Rut. Aku melihat Allah dalam diri Naomi. Saudara, itu anugerah keselamatan. Itu kasih karunia yang Rut terima. Dan saudara, Rut mengerjakan keselamatan itu. Rut ikut Naomi ke Bethlehem. Rut keluar dari lingkungan Moab untuk terhisap ke Bethlehem menjadi orang-orang Israel. Saudara, apa gampang? Apa enak, saudara? Orang Moab yang dimusuhi orang Israel, orang Moab yang tidak boleh masuk dalam peribadatan orang Israel, dan tinggal dengan seorang yang miskin. Saudara, Rut tidak berbantah-bantah. Rut tidak mengeluh, duh salah pilih saya. Tahu saya dulu ikut Orpa balik. Waduh, terlanjur saya ini ngikuti Naomi. Di sini tidak ada makanan, di sini kekurangan, di sini semua serba terbatas. Tidak, saudara. Rut tidak menyia-nyiakan keselamatan itu. Rut 2 ayat 2. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, Naomi dan Rut di Bethlehem, kekurangan, terbatas, untuk makan pun akhirnya Rut memutuskan, izinkanlah aku ke ladang, izinkanlah aku mencari orang yang bermurah hati, yang mengizinkan aku memungut bulir-bulir yang jatuh. Istilahnya, saudara, kalau sekarang di sini banyak pemulung botol bekas, pemulung sampah bekas.
Rut ini pemulung bulir-bulir gandum. Jadi orang yang memanen gandum, bulir-bulirnya yang jatuh, itu diambil satu. Dan Rut katakan, aku mengambil di ladang orang yang murah hati. Karena saudara, tidak menutup kemungkinan orang-orang itu nyinyir dengan Rut, perempuan Moab, bangsa yang dikutuk Allah. Ngapain kamu ke sini? Saudara, perempuan Moab, kami tidak bergaul dengan engkau. Pergilah ke ladang yang lain. Tapi Rut tetap mengerjakan itu. Dia mencari ladang orang yang bermurah hati untuk diambil bulir-bulir gandumnya yang jatuh. Saudara, Rut mengerjakan keselamatannya itu dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak bersungut-sungut. Rut tahu istimewanya bangsa Israel. Rut tahu istimewanya Allahnya orang Israel. Karena itu dia tidak menyia-nyiakan, dia tetap mau menjadi pemulung bulir gandum. Saudara, dan kalau kita lihat saudara di dalam Rut 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Rut 2 ayat 6 dan 7. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Saudara lihat, perempuan Moab bernama Rut yang memilih untuk menjadi bagian dari orang Israel yang percaya Tuhan, yang harus memungut bulir-bulir gandum. Ketika pemilik ladang ini, Boas, bertanya siapa perempuan itu, penyabit-penyabit itu katakan, dia adalah perempuan Moab. Dia adalah yang menantunya Naomi, janda miskin itu. Dan ia minta izin untuk mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas di belakang penyabit, memulung sedikit demi sedikit. Dan ayat 7 ini katakan, ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Dengan semangat, Rut itu mengerjakan keselamatan itu. Dengan semangat, Rut melakukan itu. Ia tidak bersungut-sungut, ternyata sampai di Bethlehem setengah mati. Ternyata sampai di Bethlehem aku harus jadi pemulung gandum supaya bisa hidup, supaya bisa makan. Saudara, mungkin saudara ada dalam kumpulan-kumpulan orang-orang Kristen yang mungkin hidup saudara ini pas-pasan, yang mungkin hidup saudara ini terbatas. Kemudian saudara mengeluh, susah ya jadi orang Kristen itu. Korupsi tidak boleh, ngentit tidak boleh, bohong tidak boleh, ini tidak boleh. Terus masih harus bayar perpuluhan, masih harus disuruh setia ibadah, masih harus ditanya ibu gembala kenapa kok enggak datang. Masih harus disuruh ibu gembala, hari Selasa dateng oh, hari Kamis dateng oh, jangan lupa. Gak enak ya, enak pergi ke gereja besar, pulang bisa makan di mall, bisa jalan-jalan. Saudara,
Rut tidak bersungut-sungut seperti itu. Rut tetap mengerjakannya dengan penuh semangat. Ini loh saudara, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak bersungut-sungut. Sekalipun mungkin kita harus datang ke gereja beberapa kali, sekalipun mungkin kita harus habis ongkos, sekalipun mungkin kehidupan kita ini sederhana di dalam kejujuran, sekalipun mungkin penghasilan saudara ini terbatas, ekonomi saudara terbatas, karena saudara tidak bisa berbuat sekehendak hati, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, menghidupi keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu, sehingga orang luar melihat, oh orang Kristen itu seperti ini, oh orang yang percaya Tuhan Yesus itu seperti ini. Saudara, dan Rut pun di dalam Rut 4 ayat 14, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, Rut 3 ayat 1 dan ayat 5 dulu. Rut 3, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ayat 5, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Saudara, Naomi melihat jerih-lelah Rut. Naomi melihat usaha-usaha yang dilakukan Rut setiap hari menjadi pemulung bulir, untuk dibawa pulang, untuk dibawa mereka makan bersama. Kemudian tergeraklah hati Naomi, anakku, apakah tidak lebih baik mencari seorang pelindung untuk membuat engkau berbahagia? Dan Rut katakan, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Betapa Rut ini taat kepada Naomi, betapa Rut ini setia kepada Naomi, betapa Rut ini melihat Allah dalam diri Naomi, dan Rut mengerjakannya, dan Rut memiliki satu ketaatan yang baik. Saudara, kalau kita sudah menerima keselamatan itu, kerjakanlah juga dengan ketaatan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, taatilah itu menjadi satu perbuatan-perbuatan iman di dalam kehidupan kita. Seringkali saudara, firman Tuhan itu disampaikan supaya membuat kita ini berbahagia, supaya membuat kita, saudara dan saya ini menikmati sesuatu yang baik. Kita tidak pernah mengerjakannya, kita itu tidak bisa melakukannya, kita itu menolak dengan berbagai alasan. Tuhan, aku belum bisa, Tuhan, aku belum mampu, Tuhan, gembala itu ngomongnya gampang, Tuhan, Bapak Gembala itu ngomongnya itu terus. Aku sudah tahu, tapi tidak melakukannya dalam satu ketaatan. Tapi Rut, dia melakukannya dalam satu ketaatan. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Dan Rut melakukan seperti yang diperintahkan oleh Naomi. Ia tidur di bawah kakinya Boas, dan kemudian Boas menjumpai Rut, dan mereka mencari seorang penebus tanah untuk menebus sisa ladang Elimelek, berikut dengan segala miliknya termasuk Rut. Dan Boas akhirnya penebus sebelumnya itu mau menebus tanah ladang Elimelek, tetapi ia tidak mau Rut. Dan akhirnya dilepas kepada Boas. Boas yang menebus, Boas yang menjadikan Rut itu sebagai istrinya. Saudara, hasil dari pengerjaan keselamatan itu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berkeluh kesah, dan dengan ketaatan dan kesetiaan, itu menghasilkan satu hasil yang baik, yaitu sebuah kebahagiaan. Rut akhirnya menjadi istri Boas. Dan di dalam Rut pasal 4 ayat 14 tadi dikatakan,
Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Saudara, akhirnya Naomi itu dipuji oleh perempuan-perempuan karena Rut. Naomi dipuji karena Rut menjadi istri Boas dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menjadi penghiburan bagi Naomi. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengerjakan, menghidupi keselamatan itu dengan perbuatan-perbuatan iman kita, dengan ketaatan, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak bersungut-sungut. Rut, seorang perempuan Moab, Bani yang dibenci Tuhan, dihisap dengan kasih karunia-Nya, melihat Allah dalam diri Naomi. Rut dipakai untuk melahirkan Isai, dipakai untuk menurunkan Raja Daud, dipakai untuk silsilah Tuhan Yesus. Saudara, perempuan Moab yang menerima kasih karunia dan ia tetap mengerjakan keselamatan itu, dipakai secara luar biasa untuk melahirkan Tuhan Yesus. Saudara, pagi hari ini melalui tema khotbah ini, kerjakanlah keselamatan. Melalui firman ini, saya ingin mengajak kita semua di tahun 2024 ini, yang kita merasakan kita ini menerima anugerah keselamatan, yang kita rasakan kita ini menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, yang kita rasakan bahwa aku ini pasti menerima kehidupan di dalam surga. Kerjakanlah keselamatan itu, hidupi keselamatan itu di tahun 2024 ini dengan sebuah pola hidup yang lebih baik, dengan sebuah kehidupan kekristenan yang lebih baik, dengan sebuah perubahan hidup yang lebih baik. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita ini bertemperamen kasar. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita ini punya keegoisan yang tinggi. Mungkin di tahun-tahun yang lalu kita ini memiliki kesombongan diri. Mungkin di dalam kehidupan kita tahun-tahun yang lalu kita ini memakai kekuatan kita sendiri. Tapi di tahun ini saya mengajak saudara, kita menghidupi keselamatan itu. Kita mengerjakan keselamatan itu dengan perubahan hidup kita, melakukan perbuatan-perbuatan baik Allah dengan tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Mungkin tahun-tahun lalu ibadah kita banyak tidak datang, mungkin tahun-tahun yang lalu doa-doa kita banyak yang tidak jalan, mungkin tahun-tahun lalu pembacaan-pembacaan firman Tuhan kita terhenti. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita sudah kehilangan sense belas kasihan kepada orang lain. Ayo saudara, hidupi lagi itu di tahun 2024. Kerjakan keselamatan itu lagi, bangun itu lagi saudara. Supaya berkat Tuhan itu diberikan, menaungi kita, supaya kita bisa menikmati hal-hal yang baik, seperti Rut dipakai secara luar biasa
perempuan Moab yang tidak boleh masuk dalam rumah Tuhan 10 turunan. Saudara, tapi menerima kasih karunia, menerima anugerah. Kita ini menerima anugerah, saudara. Karena dosa Adam dan Hawa, kita ini tidak boleh memasuki surga. Tapi kita itu diizinkan masuk surga. Dan dengan keselamatan yang kita kerjakan melalui perbuatan-perbuatan, kita masuk surga dengan pahala. Kita masuk surga dengan membawa berkas-berkas kita. Amin, saudara. Demikian sedikit firman Tuhan. Biar saudara di tahun 2024 ini, kehidupan iman kita ini menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, saya serahkan kepada WL. Terima kasih untuk Bapak Wakil Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita juga akan berdoa untuk sebentar lagi persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu menghidupi setiap kami. Apa yang ingin Kau sampaikan Tuhan, biarlah kami terima. Kami mau melakukan yang menjadi bagian kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyempurnakan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak yang barusan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kehidupannya Tuhan tetap Kau pelihara, Kau berkati Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan sediakan, dan makin hari Tuhan makin mengasihi Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, kiranya terus Tuhan kesehatan Tuhan Kau bentengi, Kau jauhkan dari sakit penyakit, kiranya pemulihan dan kesempurnaan Tuhan terus Tuhan Kau tambah-tambahkan di kehidupan beliau. Terima kasih, dan kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Engkau memberkati setiap kami, dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi yang lain untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia. Amin. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mari jemaat sama-sama kita katakan. Pengumuman gereja kita untuk minggu ke depan bisa dilihat di depan. Mungkin dimulai di hari Selasa ada ibadah wanita. Mari ibu-ibu kita yang wanita yang terbeban, mari kita datang di ibadah wanita setiap Selasa pukul 4 sore. Setiap Kamis jam 9 ada doa puasa. Dimulai pukul 9 pagi. Setiap Kamis ya, dan setiap Jumat bagi kita yang bisa mengikuti ibadah online, kita bisa sama-sama di pukul 7 malam via Zoom. Untuk hari Sabtu, nah ini untuk kaum muda, jangan lewatkan kesempatan ini, karena estafet ada di anak muda. Untuk itu saya himbau semua anak muda, ayo kita di wadah di komunitas yang baik ini kita dapat berkumpul untuk diibadah setiap Sabtu jam 7 malam. Tak lupa untuk minggu depan kita akan kembali di ibadah hari Minggu pagi seperti biasa jam 7 kita boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya.
Kita akan tutup ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan sudah memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah iman rohani mereka, hidup ibadah mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka. Berkati ya Bapa. Dan kalau sebentar mereka akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas
percaya.